Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas materi kimia kelas 10 SMA dengan judul Menentukan golongan dan perioda berdasarkan konfigurasi elektron subkulit. Mari kita simak video berikut ini. Untuk menentukan golongan dan perioda dalam sistem periodik, tentu harus tahu dulu apa itu golongan, apa itu perioda. Golongan adalah lajur-lajur vertikal dalam sistem periodik. Perhatikan tabel periodik berikut. Yang dikatakan dengan golongan yaitu lajur-lajur vertikal atau lajur-lajur dari atas ke bawah. Contoh di sini dimulai dari unsur H ke Fr, ini disebut dengan golongan. Jadi, dalam sistem periodik, golongan ini terbagi dua. Yang pertama disebut dengan golongan utama, yaitu golongan A. Terdapat 8 golongan. Yang pertama golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian ada lagi yang disebut dengan golongan transisi. Golongan transisi ini adalah golongan yang berada di tengah-tengah tabel periodik ini. Sama dengan golongan A, terdapat 8 golongan. Di sini dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Untuk 8B dia mempunyai 3 kolom. Kemudian 1B dan 2B. Lalu ada lagi yang disebut dengan golongan lantanida dan aktinida. Lantanida ini sebenarnya berada di samping unsur Ba, sedangkan aktinida berada di samping unsur Ra. Karena dia terlalu panjang, maka dipindahkan ke bawah. Sedangkan yang disebut dengan perioda adalah lajur-lajur horizontal, yaitu lajur-lajur dari kiri ke kanan. Kita ambil contoh di sini dimulai dari unsur H ke He. Ini disebut satu perioda. Periodanya adalah periode pertama. Untuk periode kedua dimulai dari unsur Li, Be hingga ke Ne. Ini disebut periode kedua. Sedangkan periode ketiga dimulai dari unsur Na, Mg hingga ke Ar, dan seterusnya. Dalam sistem periodik terdapat 7 periode. Periode keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sekarang mari kita lihat contoh menentukan perioda dan golongan dalam sistem periodik. Kita ambil contoh di sini unsur O. O ini terletak di golongan 6A. Jadi kalau melihat tabel periodik gampang, tinggal menarik ke atas untuk melihat golongannya dan menarik ke arah kiri untuk melihat periodanya. Jadi O ini terletak di golongan 6A, periodanya adalah periode kedua. Mari kita lihat lagi di sini contoh unsur Sc. St ini terletak di golongan 3B, periodenya adalah periode keempat. Cukup mudah bukan menentukannya jika kita memegang tabel periodik. Sekarang bagaimana cara menentukan perioda dan golongan dalam sistem periodik tanpa melihat tabel periodik? Mari kita lihat video selanjutnya. Untuk menentukan golongan dan perioda bisa berdasarkan kepada konfigurasi elektron. Golongan sama dengan elektron valensi, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Kemudian golongan ini terdiri dari golongan utama, yaitu golongan A, dan golongan transisi, yaitu golongan B. Golongan utama ini diisi oleh konfigurasi elektron yang berakhiran di subkulit S dan subkulit P. Ingat, subkulit S ini diisi oleh 2 elektron maksimal. Maka dimulai dari S1. S1 ini memiliki elektron valensi 1, maka golongannya adalah golongan 1A. Sementara S2 memiliki 2 elektron valensi, maka golongannya adalah golongan 2A. Untuk subkulit P ini memiliki 6 elektron maksimal. Maka dimulai dari P1, elektron valensinya 1, golongannya adalah 3A. Untuk mudah mengingatnya, setiap elektron valensi di subkulit P ini kita tambahkan 2.
Jadi di sini kan elektron valensinya 1 ditambah 2 adalah 3, maka golongannya adalah 3A. Kemudian untuk P2 elektron valensinya 2 ditambah 2 4, maka golongannya adalah 4A. Untuk P3 elektron valensinya 3 ditambah 2 hasilnya 5, maka golongan 5A. Begitulah seterusnya hingga ke P6. Elektron valensinya 6 ditambah 2 8, maka golongan 8A. Untuk golongan B atau golongan transisi ini diisi oleh konfigurasi elektron yang jatuh atau berakhir di subkulit D. Jadi D ini mempunyai elektron maksimal 10. Maka dimulai dari D1, golongannya adalah golongan 3B. Ini sama dengan subkulit B tadi. Untuk mudah mengingatnya, setiap elektron valensi di subkulit D ini kita tambahkan 2. Maka di sini kan 1 elektron valensinya ditambah 2 sama dengan 3, maka golongannya adalah 3B. Untuk D2, 2 ditambah 2 4, maka golongan 4B. Ini berlaku hingga ke D5. 5 ditambah 2 7, maka golongannya adalah 7B. Khusus untuk D6, D7, D8 ini harus diingat, ini termasuk ke dalam golongan 8B. Sementara untuk D9 golongan 1B, D10 golongan 2B. Kemudian ada lagi golongan lantanida dan aktinida. Untuk golongan lantanida dan aktinida ini konfigurasinya berakhir di subkulit F. Jika jatuh di 4F, ini golongannya adalah lantanida. Jika berakhir di subkulit 5F, maka ini disebut dengan golongan aktinida. Inilah penjelasan tentang golongan yang berdasarkan kepada konfigurasi elektron. Sekarang bagaimana cara menentukan periodanya? Periode sama dengan kulit terbesar. Mari kita kerjakan latihan soal berikut agar lebih bisa memahaminya. Di sini contoh, tentukanlah golongan dan periode unsur berikut ini. Di sini ada unsur Na, nomor atomnya 11. Maka langkah awalnya harus kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Sebaiknya gunakan konfigurasi yang sudah diringkas ya, agar lebih cepat kita menyelesaikannya. Konfigurasi Na nomor atom 11 itu berakhir di subkulit 3S1. Jadi karena subkulitnya S, ini otomatis golongannya adalah golongan A. Elektron valensinya adalah 1, maka golongannya adalah 1A. Untuk menentukan periode, lihat kulitnya. Kulit sini adalah kulit ketiga, maka periodenya adalah periode ketiga. Sementara contoh yang kedua adalah Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasinya berakhir di 3D6. Maka jika subkulit terakhir adalah D, maka ini adalah golongan B. Kemudian elektron valensinya 6. Ingat, elektron valensi 6, D6, D7, D8 ini adalah golongan 8B. Kemudian untuk menentukan periodenya, lihat kulit yang terbesar. Di sini yang terbesar adalah 4, maka periodenya adalah periode 4. Inilah cara menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Untuk menguji kepahamannya, silakan kerjakan soal berikut. Tentukanlah golongan dan periode dari unsur berikut ini. A. Unsur Ag nomor atomnya 47. B. Unsur Sn nomor atomnya 50. Silakan kerjakan di rumah. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Semakin sering latihan soal, maka akan semakin mudah kita memahami materi-materi ini. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan untuk Ananda semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.